kalau kita mau ya chill gitu. Nah, itu balik lagi ke pilihan teman-teman. Intinya kalau di MPRK kita tuh semua tuh santai banget lah kuliahnya kayak gitu. Tapi serius. Nah, gitu. Next. Terus di sini kita diajar sama dosen-dosen yang sangat profesional di bidangnya. Mungkin teman-teman bisa melihat ada Prof. Mukhtar Masud, Prof. Amal, dan dosen-dosen yang lain. Di mana perlu teman-teman tahu bahwa dosen-dosen kita ini mereka adalah orang-orang yang sangat profesional di mata kuliah yang mereka ampu. So teman-teman jangan khawatir, teman-teman jangan ngerasa bahwa wah saya itu dari jurusan yang sains gitu terus mau masuk ke MPR kan bisa nggak ya gitu. FYI aja nih teman-teman, kita di angkatan kita ada yang dari peternakan, ada yang dari IT informatika, ada yang dari apa ya, sosiologi. Nah itu tuh banyak banget. Jadi kan permasalahan terkait dengan perdamaian dan resolusi konflik itu bukan cuma tanggung jawab anak sosial, dan permasalahan-permasalahan yang diselesaikan itu di kehidupan kita semua. So teman-teman itu pastinya akan lebih belajar bahwa oh iya ya relate nih kok sama teman-teman semua kayak gitu. Nah terus kedekatan antara dosen sama mahasiswa juga itu kayak kita tuh emang benar-benar menyatu gitu. Jadi nggak yang kita sendiri-sendiri, dosen sendiri ngajar, terus pulang, terus kita sendiri, itu enggak kok gitu kan. Karena di sini kalau di MPRK, kita semua sharingnya sama dosen. Kita kalau mau nanya juga sama dosen-dosennya asik banget. Kita bisa mail, kita bisa teks by WA, tapi ya jamnya kita sesuaikan dengan yang proper ya kayak gitu. Nah tapi enggak yang membatasi, oke cuman di kampus enggak kok. Nah bahkan next please, bahkan di MPRK ini mungkin teman-teman bisa ngeliat kita nggak cuman belajar di dalam kelas, kita juga belajarnya di luar kelas. Kita ada mungkin yang di foto di layar sebelah kiri, kita ini adalah di mata kuliah manajemen konflik. Kita buat di luar sambil makan malam bersama. Akhirnya di sini kita role play dan itu asik banget dan santai sama dosennya juga. Terus kalau dosennya tuh untung-untungnya ya, kalau untungnya dosennya nggak sibuk, kita bisa jalan-jalan bareng sama dosennya. Itu teman-teman bisa lihat di foto paling bawah di sebelah kanan bawah. Nah, itu kita lagi jalan-jalan keliling sama dosen kita, tur sejarah Jogja sama dosen kita. Kita juga bisa sharing sama dosen kita, di sebelahnya mungkin ada kita lagi ngopi bareng sama dosen kita. Itu tuh nggak cuma ngopi-ngopi jalan gitu enggak, tapi kita konsultasi juga terkait dengan artikel-artikel yang lagi kita tulis. Dan kita nggak cuma belajar di MPRK doang gitu, kayak tadi saya kasih tahu bahwa kan kita punya dosen dari berbagai lintas ilmu yang memang mereka expert di bidangnya. So ada yang dari hukum, ada yang dari HI, ada yang dari antropologi. Nah, jadi kita juga pernah belajar di di fakultas mereka. Kita ke sana gitu karena kan ingin mencari suasana baru. Jadi kedekatan MPRK ini sangat nggak membuat teman kayak aduh ke pressure, pasti nggak akan berasa. Kayak kita juga nggak berasa udah semester 2 nih gitu ya. Cuman ya kayak gitu asik kok, asik kuliah di sini. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin. Ya sama sih, mungkin kalau dari saya itu, kalau tadi kan Mbak Sari memberikan contoh itu teman-teman yang dari Saintek mungkin ya, informatika, terus dari peternakan. Waktu awal-awal ketemu mereka juga mereka sempat bilang, seperti kayaknya gue salah jurusan nih, bukan salah dalam arti salah memilih ya, tapi maksudnya kok kayaknya agak jauh gitu. Tapi semakin ke sini ternyata, ya benar yang disampaikan Mbak Sari juga, bahwa perdamaian itu kan bukan tanggung jawabnya anak yang belajar sosial saja, anak soshum gitu, tapi juga tanggung jawab kita semua. Dan belajar perdamaian itu jadi suatu hal yang esensial menurut saya bagi semua orang, karena damai itu diwujudkan dan dicapai itu kan bukan hanya untuk mungkin saya atau orang-orang yang belajar di MPRK, tapi juga untuk ya orang yang di luar sekitar kita, lebih khusus lagi atau lebih luas lagi mungkin ya seluruh masyarakat yang bisa terjangkau dengan ilmu perdamaian yang bisa kita aplikasikan itu tadi gitu. Dan kalau mungkin ada juga, saya sendiri background itu dari ilmu hukum. Nah, ketika kita belajar hukum, barangkali Sobat Damai ada yang
sarjana hukum juga atau mungkin dari Visipol gitu ya, yang non hubungan internasional kalau saya bilang ya, karena kalau MPRK dengan hubungan internasional itu sepertinya agak gitu ya, agak melekat gitu. Misalnya jurusan lain seperti teman saya itu dari sosiologi gitu, sosiologi juga masih dekat ya gitu. Nah tapi kalau saya sendiri ya misalnya dari hukum kita tuh hanya bicara tentang aturan hukum saja. Kalau teman-teman tahu mungkin bicara hukum tuh biasanya kaku, ada aturan harus diikuti, kalau nggak diikuti atau dilanggar ya dihukum lagi gitu. Tapi kita bisa belajar bahwa bagaimana hukum itu bukan hanya menegakkan peraturan, bukan hanya tentang penegakan peraturan atau tentang pelaksanaan sesuatu secara prosedural, tapi bagaimana hukum itu bisa memberi dampak bagi masyarakat, dan itu dalam kerangka perdamaian gitu. Itu kalau dari saya sih, mungkin dari Gaby. Strategi belajarnya kan kalau yang ini kan agak teratur. Nah, kalau yang ini nih FYI ini pada rajin-rajin banget. Jadi gimana strategi belajar? Kita ada yang kayak, wah kan yang ini nggak boleh ditiru ya, kan bikinnya baik-baik kan. Dan itu gimana nih? Bener nggak sih kayak santai atau gimana sih kita kuliah? Kalau menurut saya, kita kuliahnya itu mau bilang santai juga enggak. Tetap ada, karena dosen itu memberikan tugas atau memberikan ilmunya itu memang sesuai dengan kita. Jadi kalau ya itu tugas itu pasti ya, itu untuk melatih bagaimana kreativitas kita dalam pendidikan, terus bagaimana juga melatih kita itu benar-benar untuk menjadi orang yang disiplin seperti itu. Nah, jadi juga kalau dari pengalaman Gaby pribadi, strategi belajarnya yaitu ketika tugas diberikan, ketika pelajaran mata kuliah, salah satu mata kuliah itu diajarkan oleh dosen kami, kemudian ya pulang rumahnya setelah beristirahat itu kita ambil waktu untuk beristirahat, kemudian baru mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, sehingga nggak ada lumpukan ya, nggak ada sama sekali tugasnya itu tertumpuk seperti itu sih. Dan untuk nilainya mantap. Jadi Sobat Damai juga berdasarkan testimoni dari teman-teman kami yang lintas jurusan, yang awal tuh mereka kayak insecure gitu lah istilahnya masuk sini, tapi mereka bilang tadi ternyata senyaman itu, tidak ada masalah, tidak ada kendala apapun. Jadi buat Sobat Damai semua yang saat ini mungkin merasa aku bisa nggak ya masuk MPRK, padahal kan aku jurusannya jauh banget dari sosial dan politik, tenang aja, nggak usah takut Sobat Damai. Berdasarkan pengalaman dari teman-teman itu semuanya menyenangkan dan nggak ada masalah yang lebih-lebih gede gitu lah. Pokoknya semuanya bisa dipelajari lah di sini ya. Mantap. Jadi kalau misalnya kayak tadi Gaby bilang tugas itu pasti bakalan ada, tapi teman-teman jangan kayak ngerasa wah aku sendiri nih. Nah teman-teman yang lain pasti bakalan membantu. Nah Sobat Damai itu nanti kalau udah join kayak MPRK nih gitu, juga bakalan sharing kok sama kita yang udah semester 3 nanti. Jadi kayak nggak usah takut sendiri, nggak usah takut kayak aduh kebingungan, nggak usah, karena nggak akan pernah dimarahin juga sama dosennya kalau salah tuh. Kayak kita di sini kayak proses belajar mengajar bersama, jadi ya bakalan dikasih tahu. Jadi apapun masalahnya tuh diomongin, karena nanti dosennya juga pasti bakalan ngerti apa sih masalahnya kayak gitu. Nah mungkin kalau tadi kan cuman kita yang juga menceritakan bagaimana proses belajar mengajar. Nah mungkin teman-teman bisa melihat video lagi. Jadi bukti nyata bahwa MPRK itu sangat nyaman dan sangat friendly bagi semua yang ingin mendaftar di MPRK. So mari teman-teman bersama kita lihat video terakhir dari persamaan. Agak bersabar ya, karena ada kendala teknis ini. Oke, coba bagi teman-teman kayaknya tuh ada yang Sebenarnya ya. Terus di komentar ya. Established in 2001, the Master's Program in Peace and Conflict Resolution Universitas Gadjah Mada MPCR UGM is the first of its kind in Indonesia and Southeast Asia, with a focus on peace and conflict studies. The curriculum is designed to enhance the capacity of society, institutions, and individuals to manage conflicts using peaceful means. MPCR UGM holds the belief that, if handled appropriately, conflicts can be resolved without resorting to violence,
thereby avoiding damage to infrastructure, strained social relations, psychological trauma, or loss. The program assists students in identifying the underlying causes of social violence and promoting peace, while offering theoretical and practical guidelines for conflict resolution. It is ideal for individuals interested in enhancing their knowledge and skills in peace building and conflict resolution, including religious leaders, NGO activists, business people, teaching staff, journalists, government officials, police officers, and recent graduates with a bachelor's degree. Calling all peacemakers, join our mission to build a harmonious world and create a lasting impact around us and become a champion of harmony. Oke, sekian video tadi menutup penjelasan saya, sharing saya terkait dengan keseharian di MPRK. Semoga teman-teman semua punya pandangan dan ya makin ya gambaran terkait dengan MPRK, dan jangan lupa daftar MPRK. Sip. Thank you. Pokoknya buat Sobat Damai, terima kasih sebelumnya buat Kak Sari atas pengalaman seru banget yang udah menunjukkan bahwa ternyata kuliah di MPRK UGM tuh seseru itu loh teman-teman. Oh ya, buat Sobat Damai semua juga, aku mau mengingatkan lagi ketika kalau misalnya punya pertanyaan bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nah, langsung aja kita lanjut ke Kak Dea, nih akan sharing-sharing informasi mengenai tata cara pendaftaran di MPRK UGM. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi excited banget pengen kuliah di UGM tapi bingung nih caranya gimana, langsung aja kita simak sharing session dari Kak Dea. Halo, selamat siang Sobat Damai. Oke. Nah kalau tadi kan Mbak Sari sudah memberikan penjelasan dan gambaran pengalaman itu selain pengalaman pribadi Mbak Sari juga mungkin garis besar, gambaran garis besar bagaimana perkuliahan di MPRK. Nah, kalau aku sih yakin teman-teman yang ikut open house ini udah mulai tertarik untuk daftar di MPRK UGM. Keterlaluan ini kalau nggak daftar ini. Enggak, ini bercanda ya. Kita kan damai dan resolusi. Jadi jangan tegang-tegang amat. Nah, teman-teman bisa lihat di layar itu sudah di-share mengenai tata cara pendaftaran MPRK UGM. Mungkin boleh next, Mbak Admin kita. Nah, yang pertama itu ada jadwal pendaftaran. Next. Nah, ini adalah PMB gelombang 1. Teman-teman bisa lihat itu sudah mulai dari tanggal 8 Maret untuk proses pendaftaran. Kemudian untuk verifikasi dokumen juga sudah, lalu tes substansi, penstatusan, kemudian penyampaian data segala macam hingga pengumuman hasil seleksi itu sudah selesai di tanggal 9 Mei kemarin. Next. Nah, jadi per tanggal 17 sampai nanti ya, sampai akhir 31 Mei itu proses yang berlangsung hanya untuk pembayaran UKT dan cetak bukti registrasi dan NIU sampai nanti mulai kegiatan akademik tanggal 20 Agustus. Nah, ini selanjutnya ada gelombang 2. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kemarin belum tahu atau masih ragu atau belum yakin mau daftar MPRK, kalau sekarang kan setelah open house kayaknya lebih yakin ya. Dan kayaknya lebih banyak mau gabung MPRK, bisa mendaftar di gelombang 2. Nah, gelombang 2 ini dimulai tanggal 22 Mei, berarti hari Senin besok. Nah, 22 Mei sampai 7 Juli nanti itu stage pendaftaran, kemudian 28 Mei sampai 14 Juli itu verifikasi dokumen, lalu akan ada tes substansi apabila ada, tergantung pada fakultas atau pada prodi, itu di tanggal 17 sampai 18 Juli. Nah, kemudian nanti penstatusan, lalu batas akhir penyampaian data, itu di 21 Juli. Nah, kalau teman-teman sudah mengikuti seleksi, ya setelah mendaftar tentunya ya, mendaftar, seleksi, akan diumumkan pada tanggal 25 Juli 2023 melalui akun pendaftaran. Next. Nah, kalau teman-teman sudah dinyatakan lulus, dan kalau misalnya nih ada yang mendaftar MPRK, saya doakan semuanya bisa lulus dan diterima masuk di MPRK ya. Itu registrasi dilaksanakan di akhir Juli, tanggal 28 sampai tanggal 31. Baru dilanjutkan dengan pembayaran UKT, tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus, dan cetak bukti registrasi itu sampai akhir bulan Agustus. Nah, untuk pembayaran nanti kita akan nyambung ke beasiswa, ya, tapi itu materinya Mbak Gebi. Oke. Nah, lalu mulai kegiatan akademik itu kira-kira di tanggal 20 Agustus 2023. Itu untuk tahapan dan tata cara pendaftarannya. Boleh next mungkin? Nah, syarat pendaftaran. Pertama, pasti ijazah. Nah, ijazah ini adalah ijazah asli dari jenjang pendidikan sebelumnya, jadi S1 atau setara. Dari bidang studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai
dan atau berkaitan dan disetujui oleh program magister yang akan diikuti. Teman-teman bisa sambil mungkin screenshot, mungkin print screen ya, untuk kelengkapannya ini atau persyaratannya ini. Next. Nah, untuk ijazah itu ada catatannya. Jadi program studi teman-teman itu apabila akreditasi program studi teman-teman itu masih dalam proses perpanjangan, maka dibuktikan dengan tanda terima penyerahan borang akreditasi ke BAN PT dari perguruan tinggi teman-teman. Apa? Ngalin ya? Nah, kemudian pendaftar lulusan luar negeri itu harus mempunyai surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengganti sertifikat akreditasi. Kalau kemarin teman kita, di angkatan kita tuh ada 1 orang ya, dia lulusan dari Sydney. Oh iya, ya. Sydney, ya. Nah, itu juga lulusan luar negeri, jadi harus mempunyai surat keputusan penyetaraan ijazah seperti itu. Next. Nah, kemudian teman-teman juga mempersiapkan transkrip nilai. Transkrip nilai ini yang asli, biasanya itu diterbitkan bersamaan dengan ijazah gitu ya. Jadi IPK teman-teman itu juga ditentukan tergantung pada prodi S1-nya. Oh, itu sudah ada yang bertanya di kolom, nanti sambil kita jawab sambil jalan ya. Nah, untuk teman-teman itu harus memperhatikan program studi S1 teman-teman itu akreditasinya apa. Jadi akreditasi program studi ya, misalnya teman-teman dari ilmu hukum Untan seperti saya gitu. Berarti dilihat prodi ilmu hukum itu apakah A atau B atau C. Kalau misalnya A berarti syarat IPK minimal teman-teman itu sebenarnya lebih besar sama dengan. Jadi minimal 2,50 ke atas. Kalau akreditasi program studi teman-teman itu B berarti minimal 2,75 ke atas. Dan kalau akreditasi program studi teman-teman itu C, berarti IPK teman-teman itu harus minimal 3 ke atas. Next. Nah, ini diperlukan juga sertifikat akreditasi program studi. Nah, ada ketentuannya, akreditasi program studi itu adalah yang berlaku saat ini. Dibuktikan dengan hasil print screen, sertifikat akreditasi dari laman BAN PT atau laman PT Kes yang berlaku. Jadi misalnya teman-teman itu lulus dari misalnya ya Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Untan, ya kan? Kalau misalnya akreditasi teman-teman lulus di tahun 2020 misalnya, saat itu akreditasi teman-teman masih B, tapi kemudian setelah akreditasi ulang di tahun 2022 misalnya, berarti tahun ini akreditasinya sudah A misalnya, yang digunakan adalah yang saat ini berlaku. Jadi bukan yang ketika teman-teman lulus seperti itu. Next. Nah, kemudian diperlukan juga sertifikat hasil tes potensi, atau kalau biasa teman-teman kayaknya lebih akrab bilangnya TPA ya, tes potensi akademik. Nah, sertifikat yang bisa digunakan itu adalah masih berlaku maksimal 2 tahun dari tanggal penerbitan sertifikat. Itu bisa menggunakan tes dari PAPSIDM dengan skor minimal 450, bisa menggunakan tes TPDA atau TPDA-PLTI dengan skor minimal 450 juga, atau tes potensi akademik Bappenas atau Auto Bappenas dengan skor minimal juga 450. Next. Nah, ini ada juga sertifikat hasil tes kemampuan bahasa Inggris, karena memang kalau dari pengalaman kita kebanyakan perkuliahan kita materinya itu, literaturnya itu menggunakan bahasa Inggris. Tapi teman-teman nggak usah ngerasa waduh saya nggak pinter atau nggak senang bahasa Inggris ya, karena sebenarnya tidak terlalu susah juga gitu, apalagi dengan kemajuan teknologi ya. Pasti bisa. Yang penting ada kemauan. Mau translate, mau nanya teman itu pasti bisa. Nah, tapi teman-teman juga perlu memenuhi standar atau kriteria untuk kemampuan bahasa Inggris. Itu syaratnya sama seperti TPA tadi, pemberlakuannya itu maksimal 2 tahun dari tanggal sertifikat dikeluarkan. Teman-teman bisa lihat di layar, di situ bisa tes bahasa Inggris itu bisa dari Accept UGM, skor minimalnya 149, web PLTI, skor minimal 27, ada IELTS juga bisa, TOEFL IBT juga bisa, TOEFL ITP juga bisa. Nah, jadi kalau teman-teman masih bingung itu kok angkanya ada yang 149, ada yang 27, ada yang 30, 450, teman-teman bisa lihat, bisa konversi nilai melalui website pendaftaran UM-UGM nanti. Next. Nah, kemudian teman-teman juga harus menyertakan rekomendasi. Jadi rekomendasi itu sifatnya rahasia. Nanti ketika teman-teman mendaftar, nanti di belakang teman-teman akan lihat websitenya ya. Di situ ketika teman-teman mengisi formulir, ya, di situ rekomendasinya akan dikirimkan via email kepada 2 orang yang istilahnya mengenal
teman-teman ketika masih mengenyam pendidikan pada jenjang S1 atau jenjang pendidikan sebelumnya. Kalau yang pertama itu dosen pembimbing akademik, seperti saya kemarin, mungkin teman-teman yang lain juga. Nah, yang kedua itu orang yang dianggap berwenang. Misalnya atasan tempat teman-teman bekerja, kalau teman-teman misalnya sudah bekerja, seperti itu. Next. Nah, untuk link rekomendasi tadi, seperti saya sampaikan, itu bisa diakses di mprk.ugm.ac.id/pendaftaran. Jadi teman-teman coba buka, atau teman-teman Google juga tuh, panduan pengisian rekomendasi UM-UGM. Di situ akan dijelaskan step per step secara rinci, berikut juga dengan gambarnya. Nah, jadi saya yakin semua teman-teman kan bisa ya buka Google Chrome, buka cari keywordnya, kemudian bisa dilihat di situ. Jadi tautan rekomendasi ini nanti akan teman-teman harus mengisi dulu di formulir email dari dosen atau dari mungkin atasan teman-teman yang akan diminta rekomendasi seperti itu. Nah, nanti oleh panitia UM-UGM pemberi rekomendasi akan di-email ke email yang valid dan aktif. Tapi teman-teman jangan lupa sebelum mengirimkan atau mencantumkan email dari pemberi rekomendasi harus konfirmasi terlebih dahulu dan harus diperhatikan juga apakah yang pemberi rekomendasi ini sudah bersedia dari awal, apakah sibuk, karena kalau dosen misalnya ya kayak dosen PA saya dulu tuh dosen terbang, jadi kadang-kadang lupa, kadang-kadang sibuk, kadang-kadang nggak sempat, jadi harus diperhatikan tuh antara waktu pendaftaran sampai permintaan rekomendasi itu. Next. Nah, ini kira-kira seperti ini gambarnya, semoga nggak terlalu blur ya. Nah, jadi nanti kira-kira seperti itu. Tapi once again, kalau misalnya masih kurang jelas, bisa dibuka di mprk.ugm.ac.id/pendaftaran atau di Google saja. Nanti akan dijelaskan oleh itu websitenya UM-UGM, um.ugm.ac.id. Next. Nah, kemudian teman-teman, ini yang agak-agak tricky, agak tricky, dan saya yakin banyak orang yang agak kurang semangat kalau harus nulis esai gitu. Bukannya karena nggak bisa, tapi kadang-kadang kita mandek, ya kan? Kalau Bisa. nah, sibuk ini. Nah, jadi teman-teman itu nanti diminta untuk menulis esai, itu isinya proyeksi keinginan Sobat Damai dalam mengikuti Magister Perdamaian Resolusi Konflik gitu. Jadi apa sih topik atau minat penelitian yang berkaitan dengan MPRK tentunya ya. Kemudian rencana topik penelitian, lalu rencana nanti setelah selesai kuliah teman-teman tuh mau ngapain sih? Apakah misalnya mau menjadi dosen misalnya gitu kan? Tapi dengan background ilmu MPRK seperti itu. Nah, kemudian itu ada catatan dalam esai ini pendaftaran memastikan untuk mendaftar pada minat studi MPRK. Ya, jadi jangan teman-teman misalnya karena S1-nya kemarin HI atau hukum, akhirnya berbicara tentang HI, tentang hukum, ya itu sepertinya di fakultas tetangga. Gitu. Jadi memang larinya harus ke MPR. Next. Nah, kemudian bagi teman-teman, bagi Sobat Damai yang sudah bekerja, gitu, itu membutuhkan surat izin tugas atau belajar. Jadi ini diperuntukkan khusus bagi bagi pendaftar atau Sobat Damai yang sudah bekerja dan diberikan oleh instansi dan ditandatangani oleh atasan ya. Itu standarnya seperti itu. Kalau yang masih belum bekerja ya mungkin bisa lebih santai ya, nggak perlu surat izin tugas atau surat izin belajar itu. Next. Nah, ini dokumen Memorandum of Understanding atau MOU, ini dikhususkan bagi pendaftar atau Sobat Damai yang mendaftar dari jalur kerjasama. Nah, di situ juga ada kan surat penetapan penerima beasiswa. Nah, itu nanti urusannya Mbak Gebi ya. Nanti lebih jauh akan dijelaskan oleh Mbak Gebi. Next. Nah, kemudian ada surat pernyataan keaslian dokumen. Ini langkah terakhir. Jadi kalau teman-teman sudah mendaftar segala macam melengkapi dokumen diperlukan, teman-teman harus itu bisa di-download ya kalau nggak salah ya. Itu ada linknya, bisa diunduh surat pernyataan keaslian dokumen, teman-teman print, diisi, tulis tangan, tanda tangan, dan materai ya. Materai, lalu di-scan, nah nanti itu di-upload di link pendaftaran itu. Nah, itu seperti yang saya bilang, diakses pada laman UM-UGM, um.ugm.ac.id, nanti bisa di Google. Next. Nah, ini untuk website ya jalur pendaftaran MPRK, prk.ugm.ac.id/pendaftaran. Terakhir. Nah, narah hubung. Ini juga penting. Ini amat sangat penting sekali banget ini. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih ragu-ragu atau belum jelas mengenai tata cara pendaftaran ini,
kontak personnya adalah dengan Mbak Diana. Nomor HP-nya mungkin boleh di save ya, 0813 261 77 519. Nanti teman-teman boleh tanya tuh, misalnya selamat pagi Mbak Diana, saya siapa, mendaftar MPRK begini gitu. Jadi silakan ditanyakan. Ini pertanyaan dari teman-teman mau dibaca langsung? Nanti aja ya, biar terkait persyaratan juga. biar nanti sekalian aja. Oke, nah mengenai tata cara pendaftaran sekian dulu. Nanti for further ya bisa ditanyakan di room chat atau bisa langsung ke Mbak Diana juga nggak ada masalah ya. Nah selanjutnya mungkin kita bahas tentang beasiswa. Nah silakan Mbak Ibi. Oke, terima kasih buat Kak Dea. Nih buat teman-teman semua yang lagi mempersiapkan masuk MPRK UGM. Jadi buat teman-teman semua pertanyaan yang udah ditulis di kolom komentar akan kami rangkum semua, akan kami bahas di akhiran sesi diskusi dan tanya jawab ya. Selanjutnya kita langsung aja ke Kak Gabriela atau Kak Gaby, biasa disapa Kak Gaby, yang akan membahas peluang mengenai beasiswa. Oh ya teman-teman, sobat Damai semua, perlu diketahui bahwa setiap tahunnya Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada itu selalu memberikan beasiswa yang sangat menarik gitu ke teman-teman semua yang pengen masuk. Nah, ini informasi lebih lengkapnya akan dibawakan langsung oleh Kak Gaby. Pada Kak Gaby ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Lian. Ya, sebelumnya teman-teman, seperti teman-teman tahu, Pak, saya Gaby. Kebetulan juga saya adalah mahasiswa penerima beasiswa dari program Pasca Sarjana UGM. Nah, jadi dari berbagai beasiswa yang ada, misalnya LPDP dan juga beasiswa lainnya, program Pasca Sarjana ini juga menawarkan beasiswa pendidikan untuk program S2, khususnya ada beberapa, teman-teman bisa lihat ada beberapa prodi dan salah satunya yang paling menarik di MPRK juga kami menerima. Nah, untuk program beasiswa sendiri ini terdiri dari beberapa persen. Jadi teman-teman untuk pembagiannya mulai dari 25% sampai 75%. Nah, untuk persyaratannya apa saja sih teman-teman bisa lihat. Pertama, syaratannya itu yang pastinya S1 lulus tahun 2021 sampai dengan 2023, baik itu dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, dengan akreditas tentunya kalau untuk yang negeri itu unggul atau A, kemudian untuk yang swasta itu dari baik sekali atau B. Nah, kemudian IPK minimal sih berapa sih untuk daftar beasiswa SPS ini? Nah, IPK minimal bisa mendaftarkan diri dari program beasiswa SPS ini adalah 3,25 tentunya. Nah, akan lebih untuk yang di PTN ya. Kalau untuk di PTS sendiri untuk IPK S1-nya itu minimal 3,4. Nah, kemudian persyaratan dokumen-dokumen apa yang harus dipersiapkan? Tentunya yang pertama itu adalah skor TOEFL, ITT atau ASEP dari UGM dengan skor minimalnya itu 400. Kemudian juga teman-teman melampirkan TPA Bappenas atau PAPS UGM dengan skor minimal 450. Nah, sebelumnya mungkin bagaimana sih bisa apakah kita harus, mungkin akan ada pertanyaan, apakah kita mendaftar program ini sebelum kita mendaftar MPRK dulu, ujian mandiri dulu. Nah, tentunya untuk bisa daftar, teman-teman untuk bisa daftar beasiswa ini, teman-teman harus terlebih dahulu mendaftar ke ujian mandiri MPRK terlebih dahulu, baru kemudian teman-teman bisa mengajukan pendaftaran beasiswa program S2 ini. Nah, untuk teman-teman yang di gelombang 1 yang mungkin kemarin belum tahu info tentang kalau misalnya SPS ini ada info untuk beasiswa, teman-teman masih bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti yang sama-sama dengan program beasiswa gelombang 2 di teman-teman gelombang 2. Nah, dengan catatan teman-teman harus melampirkan surat tanda diterima. Sudah tanda diterima di MPRK seperti untuk yang gelombang 1. Nah, untuk yang gelombang 2 tentunya harus melakukan proses administrasi dulu dengan UGM, dengan pasca sarjana. Setelah keterima, baru teman-teman bisa apply untuk beasiswa program pasca sarjana UGM.
Nah, kemudian untuk usianya ini mulai dari 1 September 2023 maksimal itu 25 tahun. Jadi untuk yang 25 tahun ke atas itu mohon maaf udah nggak bisa. Ya, Anda beruntung itu udah belum bisa untuk mendaftarkan, tidak bisa untuk mendaftarkan apply beasiswa ini. Kemudian juga beasiswa ini dikhususkan untuk yang non ASN ya. Jadi kalau untuk ASN mungkin mereka dapat beasiswa sendiri, bisa mencari beasiswa sendiri di luar, misalnya LPDP atau dari Kemendikbud. Kemudian melampirkan surat keterangan sehat dokter. Nah, ini sebenarnya dokumen-dokumen yang tercantum sini adalah dokumen-dokumen yang terlampir untuk kita mendaftar ya, untuk kita mendaftar di UM Pasca Sarjana seperti itu. Jadi teman-teman tinggal melihat apa aja sih yang perlu dipersiapkan. Nah, untuk pengalaman sendiri setelah kita menerima bantuan beasiswa itu, nanti juga tahapnya itu akan dilakukan dengan seleksi. Selain TPA tadi, seleksi administrasi, juga ada wawancaranya. Nah, nanti diwawancara oleh penanggung jawab panitia-panitia yang menangani terkait dengan pendaftaran beasiswa ini. Nah, untuk penilaiannya mungkin ada yang bertanya, penilaiannya sih seperti apa? Nah, itu nanti kembali ke mereka. Kalau dari pengalaman Gaby pribadi itu nanti akan ditanya ya terkait dengan kehidupan kita, terus bagaimana prestasi-prestasi apa ya yang telah kita lakukan selama di S1, dan beberapa juga teman-teman dari MPRK itu ada berapa ya kita ya? Ada 5 ya? Ada 6. Ada dari 11 kami ada 6 yang menerima beasiswa SPS tersebut. Nah, untuk itu jadi nanti misalnya kalau teman-teman mendapat 25% dari beasiswa yang diterima, itu nanti akan dipotong dengan UKT. Jadi kita hanya membayar UKT yang sudah dipotong oleh beasiswa yang kita terima seperti itu. Nah, kemudian juga teman-teman itu apa sih tugasnya nanti, jadi bukan sekedar hanya kita menerima beasiswa dan kita nggak memberikan feedback kepada kampus kita ya, kepada universitas, tetapi juga kita akan magang seperti itu, akan membantu terkait dengan administrasi. Jadi biasanya di bagian akademik, jadi masing-masing teman nanti akan dibagikan tugas oleh panitia, oleh yang mengurus beasiswa dari Pasca Sarjana sendiri. Kemudian nanti tugasnya ini tidak akan mengganggu atau memberatkan masa perkuliahan kita. Kalau misalnya seperti Gaby itu untuk angkatan kami itu hanya 1 jam, magang, kemudian selebihnya ya itu, tapi dengan ada minimal jamnya ya, masing-masing itu kalau nggak salah setiap minggu itu 5 kali, 5 jam, ya 5 jam, minimal 5 jam. Jadi tergantung teman-teman mau koordinasi sama staffnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu kemudian juga teman-teman juga akan mengisi surat berisi alasan mengajukan permohonan kenapa sih mau apply beasiswa ini. Nah, dari situ juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi para panitia yang akan menseleksi pengajuan teman-teman seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen daftar terus tapi pengen, ini merupakan peluang besar ya teman-teman ya, merupakan peluang besar yang apalagi buat teman-teman yang sudah sesuai kriterianya, selain nggak mendapat beasiswa dari luar, tapi bisa mendaftar di beasiswa ini. Jadi sekolah kita SPS sangat membantu ya. Iya, seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan beasiswa bisa ditanyakan ke kolom komentar. Sekian. Sangat-sangat informatif sekali Pak, pembahasan dari pengalaman dari Kak Gaby sendiri. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar, tenang aja, ada Sekolah Pasca Sarjana yang juga mempunyai beasiswa. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman untuk daftar beasiswa secepatnya. Oke, selanjutnya nih, sebelum masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi, kita masih punya satu pembicara lagi nih yang bakalan sharing-sharing pengalaman sebagai alumni. Ada Kak Fahri yang ada di sana. Hai Kak Fahri. Nah, Kak Fahri ini akan berbagi pengalaman gitu mengenai prospek lulusan peluang dan prospek lulusan MPRK UGM. Jadi langsung aja kita kasih kesempatan buat Kak Fahri. Kak Fahri, selamat. Baik, apakah layar saya sudah terlihat? Ya. Sudah, Kak. Sudah ya? Oke. Ya, saya pertama ingin nyapa dulu di sini ada beberapa orang yang saya kenal termasuk senior dari MPRK. Ada Pak Razi,
Halo Pak Razi dari Aceh, dan juga ada Ami dari Jaringan Kerja Antarumat Beragama di Bandung. Ada Mas Taufik dari Imparsial. Selamat sore Mas. Tentu saja juga untuk Mas Dodi dan Mbak Diana serta rekan-rekan MPRK yang sudah mengundang saya ke agenda open house kali ini. Sebelum saya mulai, saya mau disclaimer dulu karena sebetulnya tema yang diberikan ke saya ini cukup berat gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan adalah dari perspektif saya. Jadi kalau mungkin ada yang kurang ataupun ingin ditambahkan, dan saya hanya akan menjawab apa yang saya ketahui. Jadi kalau tidak tahu saya akan berikan ke teman-teman MPRK atau orang yang pantas untuk menjawabnya. Langsung saja. Saya ingin berterima kasih tentunya dan sangat senang teman-teman di sini sudah tertarik untuk hadir dan juga ingin mendengarkan apa itu Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah profil saya. Saat ini saya bekerja di Peace Generation Indonesia pada bidang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan. Saya ditempatkan di beberapa proyek. Sebelumnya itu ada di Southeast Asian Civil Society Organization, sebuah platform dan juga kumpulan organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara dalam bidang preventing and countering violent extremism. Ini proyeknya sudah selesai. Sebelumnya di sana saya ditempatkan sebagai periset. Saat ini saya diamanahkan sebagai community engagement dan partnership di lembaga Peace Generation dan juga pada project Knowledge Hub, yaitu sebuah platform yang menghimpun dan juga terhubung dengan organisasi masyarakat sipil dan multi stakeholder lainnya dalam bidang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan, atau yang mungkin teman-teman dan rekan-rekan sekalian lebih identik dengan istilah pencegahan terorisme. Saya sendiri berasal dari Aceh. Saya latar belakang pendidikan saya adalah S1 Hubungan Internasional dari Universitas Riau, dan juga tentu saja saya sebagai alumni Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada. Ya, latar belakang dari lulusan MPRK UGM itu saya tampilkan di layar adalah mayoritasnya adalah dari seluruh Indonesia. Juga yang saya ketahui ada beberapa mahasiswa yang dari luar negeri, tapi mayoritasnya sejauh ini adalah seluruh masyarakat di Nusantara atau Indonesia, dari Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke. Begitupun di angkatan saya dan juga angkatan yang selanjutnya, juga angkatan yang sebelumnya. Yang saya ketahui mahasiswa di MPRK itu adalah perwakilan dari seluruh Indonesia yang di dalamnya juga bisa berbagikan perspektif dan pengalaman dari latar belakang masing-masing. Ya, MPRK sendiri bagi saya itu mengubah cara pandang dalam resolusi konflik. Jika sebelumnya dari latar belakang saya di Aceh dengan pengalaman konflik dan motivasi saya masuk ke MPRK, MPRK itu membedah pemikiran dan juga perspektif saya dalam melihat perdamaian itu sendiri. Nah, di MPRK teman-teman nantinya landasan yang utama dari perspektif saya tentunya akan mengubah cara pandang, yaitu penggunaan kekerasan menjadi nirkekerasan. Artinya di MPRK kami meyakini bahwa konflik itu adalah keniscayaan, dan dalam proses resolusi konfliknya kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Untuk prospek dan juga peluangnya sendiri, saya coba tampilkan sebuah perumpamaan. Di sini ada istilahnya hexahelic stakeholder, yang di dalamnya termasuk tadi apa yang sudah disampaikan dalam profil dari MPRK itu sendiri. Jadi proyeksi dan lulusan MPRK itu bisa ditempatkan di multidimensi begitu ya. Misal di sini ada pemerintah, badan usaha, universitas, organisasi non-pemerintah, media massa, komunitas terdampak, atau bahkan tadi ada dari pihak kepolisian maupun dari militer atau TNI. Dan juga kementerian lembaga
di pemerintahan lainnya. Nah, berkaitan dengan implementasi ilmu sendiri, ini saya coba merangkum beberapa kata ya yang merupakan identifikasi dari implementasi keilmuan MPRK yang refleksi dari diri saya sendiri dan apa yang selama ini saya lakukan gitu. Misal dalam keilmuan MPRK itu ada beberapa mata kuliah yang tadi sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan yang lainnya. Jadi itu akan memberikan pisau analisis ataupun perspektif damai kepada teman-teman sekalian. Kalau teman-teman perhatikan dari awal tadi, misal dalam saya menampilkan presentasi ini, saya berusaha menampilkan GERSI atau gender equality, yaitu selalu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan, dan juga warna kulit yang berbeda, juga perpaduan warna yang banyak gitu untuk merepresentasikan sebuah animasi. Artinya di sana saya coba menerapkan perspektif gender equality untuk menampilkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara dan memiliki ruang yang sama. Begitu juga tentang misalnya pendidikan perdamaian. Pendidikan perdamaian diampu oleh Mas Dodi nantinya akan memberikan perspektif kepada teman-teman bagaimana mengemas perdamaian itu dalam proses pendidikan, tidak hanya perdamaian secara normatif, tapi juga secara detail dan juga mendalam berkaitan dengan implementasinya. Begitu juga nanti teman-teman dilatih bagaimana membuat sebuah analisis kebijakan, kemudian manajemen konflik. Tadi kalau saya perhatikan ada pertanyaan tentang mediator, itu nanti ada bagian dari pembelajaran di MPRK, tapi memang sejauh ini setahu saya kemarin proses sertifikasi yang dimaksud dari Kak Kadek tadi itu masih berlangsung peninjauannya di internal MPRK, tapi sebenarnya apa yang didapatkan dari proses sertifikasi itu didapatkan di mata kuliah manajemen konflik dan pendekatan-pendekatan non-litigasi dalam resolusi konflik seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dea. Jadi di MPRK teman-teman juga memiliki banyak alternatif penyelesaian masalah atau resolusi konflik itu sendiri, baik secara litigasi ataupun non-litigasi. Ya, mungkin ketika mendengar nama perdamaian dan resolusi konflik itu banyak orang-orang yang menggambarkan atau berasumsi wah ini bakal menyelesaikan sejuta masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Ya, tentu saja itu sebuah hal yang manusiawi, tapi juga saya perlu sampaikan bahwa semangat ataupun motivasi teman-teman itu juga perlu dilakukan atau dari perspektif saya melalui langkah-langkah kecil yang konsisten. Karena memang kalau saya ilustrasikan di sini ada 4 elemen ya dari sebuah kartun gitu, avatar, air, tanah, api, dan angin gitu. Yang perlu teman-teman selesaikan, tapi tidak hanya di atasnya saja, nanti teman-teman bisa lebih banyak mendapatkan penjelasannya ketika berada di MPRK gitu, tapi juga teman-teman perlu melihat apa yang ada di bawahnya atau akar dari permasalahannya. Jadi memang ketika bekerja di sektor perdamaian, teman-teman benar-benar harus berhati-hati, tidak membahayakan terutama orang-orang yang teman-teman intervensi ataupun kalau saya istilahkan jangan jangan merasa paling tahu walaupun teman-teman sudah mendapatkan pengetahuan tentang perdamaian sangat banyak, tapi jangan merasa paling tahu karena nanti misalnya di istilah sebelumnya di proses analisis strategis itu teman-teman akan mendapatkan analisis penghubung dan pembatas dalam melakukan sebuah intervensi. Artinya itu akan selalu ada dan teman-teman perlu menyiapkan strategi yang terbaik dan tentu saja melibatkan komunitas terdampak atau orang-orang yang diintervensi lebih banyak daripada berasumsi dari perspektif teman-teman walaupun teman-teman memiliki keilmuan dan pengetahuan yang lebih banyak tentang perdamaian itu sendiri. Terakhir, saya tidak berjumpa secara langsung dengan beliau almarhum Pak Samsur Rizal Panggabean. Kalau sebelumnya teman-teman mungkin lebih banyak
mendengarkan istilah civis pacem parabellum, atau jika ingin damai maka siap-siaplah untuk berperang, tapi beliau coba mengubah itu menjadi jika ingin damai belajarlah tentang perdamaian. Jadi ini menjadi sebuah kalimat yang juga sampai saat ini saya jadikan pegangan, dan juga mayoritas teman-teman di MPRK juga tahu almarhum Pak Rizal, dan apa yang beliau sampaikan tentang ini saya rasa sangat relate. Jadi jika ingin damai, ya belajarlah tentang perdamaian itu sendiri. Sekian mungkin presentasi dari saya tentang peluang dan prospek juga praktik implementasi keilmuan MPRK dalam sudut pandang saya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin mendiskusikan apapun, saya terbuka untuk itu. Saya bisa dihubungi melalui surel fahritanoga@gmail.com. Demikian dari saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Fahri Aridikana. Oh ya Kak, sebelum masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab sebelum selanjutnya ini, boleh nggak kami nanya-nanya dikit sama Kak Fahri gitu, ngobrol-ngobrol singkat gitu. Silakan. Kebetulan nggak ada yang penasaran nih. Sorry, suaranya agak terputus. Gimana? Kak Fahri kan udah alumni gitu. Gimana sih dulu tadi kan kita kan udah menceritakan ya kita di kelas mengenai tugas, belajar dengan dosen-dosen. Nah mungkin Kak Fahri kan juga alhamdulillah lulusnya cepat nih. Terus kayak tips and trick dan kasih pandangan lah ke teman-teman akan apa yang udah Kak Fahri lewatin selama di MPRK. Iya, sebenarnya yang saya lewati kurang lebih sama dengan apa yang teman-teman sampaikan tadi. Tapi kalau di konteks saya waktu itu karena berbarengan dengan pandemi COVID gitu ya, jadi kami tantangannya lebih banyak. Misalnya kayak waktu, ada beberapa zona waktu yang berbeda. Karena MPRK sangat disiplin, jadi tidak ada kata untuk apa istilahnya melanggar kesepakatan yang sudah diberikan. Tapi sebetulnya kalau dari saya itu sangat ini ya, memberikan sebuah wahana belajar yang tidak hanya secara akademik tapi juga melatih tingkat kedisiplinan yang baru gitu sebagai seorang mahasiswa MPRK, yang itu saya rasakan sangat berdampak hingga saat ini. Jadi misal kalau dinamika yang teman-teman dapatkan kok tulisan rubah dan ubah saja jadi masalah, ya itu memang masalah gitu. Jadi ketika teman-teman melalui proses pembelajaran, artinya akan ada tanggung jawab yang teman-teman dapatkan setelahnya. Jadi kalau dari saya menjadikan itu sebagai ya ketika saya sudah memilih untuk melanjutkan belajar, artinya ada konsekuensi di sana. Jadi apapun yang memang selama ini salah di diri saya, ya saya menerima itu dan mengubahnya melalui wahana belajar tersebut. Jadi itu mungkin yang saya ini kan. Tapi saya juga sepakat gitu ya dengan apa yang teman-teman sampaikan bahwa proses pembelajaran di MPRK itu memang sangat kekeluargaan sekali gitu. Jadi kami dulu juga merasakan itu. Saya dan Mbak Diana beberapa kali berkegiatan bersama di luar agenda akademik gitu ya. Begitu juga dengan Mas Dodi, kita bisa sharing atau mungkin bisa ya ngalor ngidul gitu ya, mungkin kalau istilah di bahasa Jawanya. Jadi ya enjoy gitu, walaupun apa yang teman-teman nanti pelajari semacam ya kok semua masalah kita pelajari gitu. Tapi memang begitulah perspektif atau pisau analisis perdamaian itu perlu dilatih. Juga sama yang seperti Mbak Dea sampaikan tadi, apakah perdamaian itu hanya tugas sebagian orang saja? Tidak gitu. Bahkan kalau kita mau, tadi saya lihat dari pekerjaannya mungkin barista gitu ya. Jadi bahkan barista pun bisa punya perspektif damai. Kalau misalnya tokoh yang digambar dalam kopinya itu kenapa hanya laki-laki saja, kenapa nggak perempuan? Atau mungkin ruang yang diberikan terhadap pekerjaannya itu keterlibatan laki-laki dan perempuannya sama, atau tidak mendiskriminasi satu kelompok dan lain-lain. Jadi itu semua saya dapatkan di MPRK. Begitu kira-kira, Mbak. Oke, terima kasih buat Kak Fahri atas sharing-sharingnya pengalaman gitu buat kita gini yang sangat-sangat kami butuhkan sebenarnya informasi seperti ini.
Pak. Oke, selanjutnya nih kita udah masuk ke karena semuanya udah sharing-sharing gitu pengalamannya selama kuliah di MPRK UGM. Nah, kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu diskusi dan tanya jawab. Ini kita udah menampung banyak banget nih pertanyaan, kayak teman sobat damai semuanya udah sangat-sangat penasaran ya, excited banget sampai ada banyak banget pertanyaan. Kita nanya aja dari yang pertama ya. Pertanyaan pertama dari Amanca. Nah, yang pertama itu pertanyaan ada izin bertanya, apakah nanti proses perkuliahan dilakukan full offline atau hybrid ya? Nah, mungkin kakak di sini ada yang mau jawab langsung. Kalau mungkin sepengalamannya angkatan kita, kuliahnya itu full online sebenarnya, cuman kadang full offline, cuman kadang ada kondisi di mana memang hybrid, misal kayak memang ada hal yang urgent banget dan itu juga atas perizinan dosen. Dan kita juga harus berkomunikasi dengan Mbak Diana tadi, staf pengajar kita. Nah, itu memungkinkan hybrid. Nah, untuk online juga itu juga tergantung dosennya. Dan sebenarnya kalau di kita itu gimana kesepakatan bersama, misal kayak nanti dosennya mungkin sedang ada urusan di luar kota, nah itu biasanya kita juga online kayak gitu. Cuman overall diusahakan full offline. Jadi sebenarnya sudah offline, tapi pada kondisi tertentu force major mungkin ya, tiba-tiba ada berhalangan atau ada urgent harus kemana, itu online. Tapi itu kan tergantung kesepakatan. Jadi mungkin teman-teman kalau mau bersiap ya persiapkan untuk kuliah secara offline, yang berarti pindah tinggal di Jogja selama kuliah gitu. Tambahan ya Mbak Sari ya. Ada lagi? Oke, udah terjawab. Selanjutnya kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya dari Ikadek Abdillah Wirawan. Nah, ini pertanyaannya izin bertanya, apa perbedaan dan persamaan yang signifikan antara MPRK dengan program sertifikasi mediator yang gencar diadakan oleh kampus atau organisasi yang mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia? Apakah kedepannya ada kelas online atau untuk program MPRK? Nah, ini pertanyaan spesial banget akan dijawab sama Mas Dodi. Nah, Mas Dodi kami pagi ini bergabung. Nah, ini Pak kaget ya ini pertanyaan. Jadi memang saat ini kami sempat ya ada yang mendekati untuk ini dong RK bikin sertifikasi gitu ya. Untuk saat ini kami belum di RK tidak ada, kami belum mengeluarkan program sertifikasi yang kerjasama dengan Mahkamah Agung untuk profesi mediator. Tetapi di materi RK itu kami memiliki mata kuliah namanya manajemen konflik yang di dalamnya itu ada materi mediasi. Bahkan kalau Anda ambil kuliah, ambil kursus menjadi mediator, ya itu kan biasanya cuma beberapa hari gitu ya. Kalau di sini di RK itu Anda mendapatkan setahun gitu loh. Jadi sangat mendalam, lebih detail gitu. Bahkan nantinya Anda ketika mungkin setelah dari Anda kuliah di RK sambil kemudian ngambil yang sertifikasi itu, Anda akan menjadi mediator yang lebih, menurut saya akan menjadi mediator yang lebih lebih handal, lebih lengkap gitu ya, karena ilmunya bahkan menjadi lebih lengkap. Anda belajar tentang filsafatnya, Anda macam-macam gitu. Mungkin dari mahasiswa yang Anda semua kan sudah mendapat materi media ya, bisa cerita gimana? Mungkin kalau menurut saya perbedaannya kalau secara yang bisa tergambar dari luar, yang satu kalau MPRK itu S2 ya, jadi kita belajar 2 tahun. Sedangkan kalau mediator itu setahu saya ada teman-teman saya mengikuti cuma 3 minggu atau 4 minggu gitu sebulan. Nah, berdasarkan sharing teman-teman yang pernah mengikuti juga, dan Kak Fari juga kalau tidak salah sudah pernah mengikuti ya Kak Fari ya? Iya, betul yang disampaikan Mbak Sari tadi. Nah, kalau yang udah ngikuti juga katanya ya kalau udah belajar MPRK dengan masuk mediator itu seperti kata Mas Dodi itu adalah pelengkap, dimana kalau di MPRK kita belajar lebih detail ya, mungkin nanti di mediator ya akan fokus ke mediasi. Nah, sedangkan kalau di MPRK kita belajar bagaimana background-nya semuanya. Nah, intinya ya itu sih perbedaan. Lebih lengkap karena ada keterampilan
dasarnya sebagai pendengar aktifnya, kemudian menjadi fasilitator, menjadi mediator, dan lain-lainnya itu ada diajarkan per sesi gitu ya. Kita nggak cuma belajar tentang mediasi, kita belajar tentang ruang lingkup studi perdamaian itu sendiri, kita belajar juga analisis strategisnya, tentang gimana melihat dari keamanan manusianya. Jadi banyak hal yang bisa jadi insight baru untuk menjadi seorang mediator itu apa aja sih kayak. Dan mungkin juga kita kemarin kebetulan ya kita di MK2 juga sempat ada role play. Ya, itu bagaimana ada yang kelompok yang menjadi mediator, kemudian bagaimana ada yang jadi negosiator dan juga fasilitator. Jadi masing-masing kelompok itu memerankan, kita harus tahu tugas-tugas kita ya. Kalau misalnya kita jadi mediator seperti apa, seperti itu. Kemudian juga kalau kita jadi negosiator seperti apa. Nah, nanti itu yang kita pelajari di MK2 ya. Jadi pokoknya kita pelajarin semuanya di sini. Jadi nggak usah khawatir. Ada tambahan mungkin Kak Fahri bisa sharing. Iya, tambahan mungkin nanti di proses manajemen konflik itu Pak Kadek kita juga diminta memilih salah satu kasus untuk menerapkan pembelajaran di manajemen konflik itu. Kalau di saya waktu itu tentang konflik wisata di kelompok sadar wisata, dan teman yang lainnya itu di sumbu filosofis di Jogja tentang pengelolaan sampah. Jadi memang sebetulnya kalau saya bilang kalau sertifikasi itu hanya pengemasan yang sangat ringkas, tapi kalau di MPRK itu memang dibedah dan kita praktik juga mempelajari sangat detail tentang profesi mediator itu. Cuma memang ijazah MPRK belum mendapatkan sertifikasi itu ya, sama seperti Mas Dodi bilang tadi. Jadi gambarannya ketika Mas Kadek mengambil MPRK belum bisa mengklaim itu menjadi seorang mediator di Mahkamah Agung atau di pengadilan tinggi terdekat. Itu mungkin perbedaannya, Pak Kadek. Kalau saya tambahkan, mungkin kalau secara profesi atau sertifikasi lulusan MPRK, alumni MPRK mungkin tidak memiliki sertifikasinya ya, tetapi secara keilmuan dan keterampilan saya mungkin bisa menjamin lebih baik. Karena mempelajarinya dengan lebih gitu kira-kira. Saya mikir lagi. Sudah menjawab. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari kami Selin. Halo Kak, untuk rekomendasi nanti, apakah untuk surat rekomendasi ya, apakah bisa jika dalam bahasa Inggris, jika yang akan memberikan rekomendasi menggunakan bahasa Inggris, terima kasih. Oh, jadi rekomendasinya apa bisa menggunakan bahasa Inggris gitu? Ya, mungkin udah dijawab sama Mas Dwi juga di kolom chat bahwa bisa menggunakan bahasa Inggris. Mungkin tambahan aja kalau tadi di penjelasan Dea bahwa rekomendasi dari dosen pembimbing akademik atau atasan, tapi teman-teman juga bisa rekomendasi dari dosen-dosen yang dekat, tapi tidak harus dosen pembimbing akademik gitu. Saya kebetulan bukan dari dosen pembimbing akademik, tapi memang dari dosen yang selalu intens berkomunikasi dengan saya dan tahu kemampuan kita. Jadi nggak harus dari dosen pembimbing akademik, siapa aja boleh. Nah, kalau misalnya dari kantoran nih, nggak harus misal bekerja di badan atau di dinas, kalau misal dari daerah gitu, dari OPD atau dari KL, tidak harus langsung dari kepala badan atau kepala dinas atau dari atasan tertinggi, tapi kepala departemen, kepala bidangnya pun bisa untuk memberikan saran rekomendasi. Oke. Yang berikutnya dari Kak Muhammad Taufik. Izin bertanya Kak, terkait seleksi adanya diterima dengan catatan apabila misalnya syarat tes potensi akademiknya belum memenuhi skor minimal 450 dan batas pendaftarannya udah berakhir, apakah masih ada potensi untuk bisa lolos seleksi? Nah, kalau ini sebenarnya agak sulit. Kami setahu kami di angkatannya kami itu tidak lagi ada penerimaan bersyarat. Jadi memang diharuskan untuk lulus dua-duanya gitu. Jadi kalau dulu mungkin ada bersyarat, tapi kalau untuk angkatannya kami tidak ada. Cuma untuk keputusan yang untuk tahun ini, mungkin teman-teman bisa langsung menghubungi CP yang ada di web UMGM untuk menanyakan sendiri seperti itu.
Jadi biasanya tuh tiap tahun mungkin ada perubahan informasi syarat-syaratnya mungkin dari MPRK sendiri. Jadi kalau misalnya untuk info lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa langsung aja konsultasikan kepada Mbak Diana yang ya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya, ada dari Kak Brema Damani. Selamat siang, izin bertanya, selain beasiswa UGM atau LPDP, apakah ada beasiswa lain yang dapat dipertimbangkan? Ini dari Kak Andi. Ya, sebenarnya mungkin kalau misalnya pas pengisian form, kalau untuk UGM itu mereka memang ada langsung menunya. Jadi nama-nama beasiswa apa aja yang udah menjalin kerjasama dengan UGM. Nah, kalau di luar itu mungkin bukan jalur yang kerjasama. Jadi ada case di mana misal beasiswa pemerintah daerah. Nah, itu tidak masuk di dalam aplikasi saat kita mendaftar di UMGM. Nah, itu teman-teman tetap bisa menggunakan beasiswa itu, tapi tidak mungkin kesinkron langsung ke UGM-nya gitu. Jadi ada banyak beasiswa, cuman kalau yang ada kerjasama dengan UGM, mungkin nanti pas pengisian teman-teman bisa melihat beasiswa apa ya, ada LPDP, Bappenas, kalau saya tidak salah, terus ya beasiswa pasca sarjana. Yang lainnya saya agak kurang begitu ingat, nanti teman-teman bisa melihat sendiri. Dan kalau untuk yang SPS tadi yang seperti Gaby udah jelaskan itu dari SPS-nya dari pasca sarjana langsung, bukan dari Universitas Gadjah Mada. Mungkin kalau teman-teman bingung, masih ada yang bingung, jadi universitasnya UGM seperti teman-teman tahu, dan sekolah pasca sarjana itu adalah fakultasnya. Jadi nama fakultasnya adalah Sekolah Pasca Sarjana. Nah, jurusannya kita ada di Ketahanan Nasional di prodi Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung fakultas apa yang harus dicari untuk nyari MPRK, carinya adalah Sekolah Pasca Sarjana. Jadi seperti itu ya Kak Brema Damani. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Filipus. Kak mau nanya, yang udah semester 2 apakah bisa dapat KIP atau beasiswa dari UGM gitu? Nggak bisa. KIP. Ya, kayak beasiswa KIP. Semester 2. Iya. Oh, boy. Iya. Jadi untuk Filipku sendiri sebenarnya kalau misalnya udah semester 2 atau ongoing gitu mungkin bisa, tapi sebelumnya Kak Filipus harus daftarnya lewat beasiswa bayar sendiri gitu, jadi biaya sendiri pribadi. Mandiri. Iya, seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Stanislas. Izin bertanya, untuk UKT berapa ya besarannya? Nah, ini Joni juga Mas Dodi 11 juta. untuk tahun ini 11 juta ya Kak Stanislas. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sebenarnya udah dijawab juga. Apakah ada kerjasama internasional MPRK? Nah, pertanyaannya udah dijawab juga sama Mas Dodi di kolom komentar. Kak Yones bisa ngecek di kolom komentar untuk jawabannya. Ke sini aja. Ya. Ya. Oke, lanjut. Iya. Nah, setelah itu ada pertanyaan berikutnya juga. Nah, pertanyaan ini khusus untuk Kak Sarira, untuk mata kuliah pilihan di mana saya berlatar belakang mahasiswa ilmu pemerintahan, konsentrasi pemerintah lokal. Kira-kira mata kuliah pilihan mana ya yang menjadi rekomendasi dari Kakak? Nah, selanjutnya ada 3 pertanyaan nih. Kita bahas satu-satu aja kali ya. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin akan dijawab sama Kak Sarira. Halo, ini siapa namanya? Official. Halo, Pak Official. Untuk mata kuliah pilihan sebenarnya nanti itu yang untuk semester 1 dari jurusan akan memplotkan jurusan apa, mata kuliah apa saja yang bisa dipilih. Nah, biasanya itu ada 6 pilihan. Nanti kita pilih 2. Nah, nanti kita bisa pilih antara, biasanya kalau untuk semester 1, kalau angkatan kita kemarin kita belajar mengenai hukum dan resolusi konflik dan ekonomi politik dan geopolitik sumber daya alam. Nah,
kalau mbaknya kan kakaknya tadi Pemerintahan. belajar terkait dengan ilmu pemerintahan. Nah, sebenarnya semua mata kuliah di MPRK itu sangat relate dengan ilmu pemerintahan gitu. Kayak seperti kita sekarang mata kuliah pilihan kita ada masalah agraria, walaupun mungkin nanti bilang ya saya ilmu pemerintahannya mungkin akan belajar di OPD yang tidak terkait dengan agraria gitu, misalnya kayak PUPR atau apapun lah itu. Tapi itu juga akan menambah wawasan kita. Nah, tapi kalau ditanya rekomendasi, hubungan antar lembaga itu sangat membantu untuk teman-teman yang memang berkonsentrasi di pemerintahan lokal. Terus nanti juga ada mata kuliah wajib, analisis kebijakan itu juga sangat membantu. Terus apalagi ya mata kuliah pilihan, etnisitas juga, apalagi dengan kita di lokal mungkin kita merasa bahwa oh karena kita seetnis mungkin akan mudah, tapi itu juga akan sangat membantu. Tapi dari semua kalau memang terkait dengan kelembagaan, hubungan antar lembaga itu sangat direkomendasikan. Tetapi semua mata kuliah pilihan lain itu juga sangat membantu dan membuat kita mempunyai pandangan yang baru seperti itu. Nah, terus yang kedua, Kedua nih Mas Syah. Sudah itu kan bulan 8, jadi kemungkinan ijazah asli belum keluar. Bagaimana itu, Kak? nah, itu tadi kalau tidak salah boleh pakai surat keterangan lulus. Iya. Nah, jadi ya udah nggak boleh ya. Oh, udah nggak boleh ternyata. Jadi kalau wisuda bulan 8 mungkin bisa dikomunikasikan dengan jurusan keofisial S1-nya, mungkin bisa dijalin komunikasi dengan staf pengajar di sana bahwa disampaikan saja kalau ingin melanjutkan studi S2 dengan syarat ijazah tapi tidak berlaku SKL. Itu pasti dari kampus masing-masing sudah punya alternatifnya seperti apa. Nah, nanti kalau memang ada lagi maksudnya kayak oh mungkin nggak ada nih, nah teman-teman bisa menghubungi baik CPUM UGM atau Mbak Diana. Nanti akan dituliskan nomornya di kolom komentar. Nih pertanyaan yang terakhir dari official ke official, masalah dengan beasiswa, apakah ada peluang beasiswa lain yang bisa didapatkan dengan segera tanpa ada syarat-syarat tertentu, contohnya seperti TOEFL, sehingga kita bisa mendaftarkan di MPRK UGM gitu. Sesuai pendaftaran lain. Kalau sebelumnya saya juga sebelumnya scholarship hunter ya. Nah, walau baik itu dalam negeri maupun luar negeri, maksudnya beasiswa yang diberikan baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat, itu setahu saya sejauh ini yang saya ikuti semua meminta persyaratan TOEFL. Jadi kalau official tanya ada nggak ya yang nggak pakai TOEFL, sejauh yang selama ini saya cari sepertinya tidak ada. Cuman mungkin kalau official bisa searching aja di Google lagi, mungkin ada gitu. Tapi sejauh ini sepertinya hampir semua mensyaratkan TOEFL. Next. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nanda Seran. Selamat siang kakak-kakak, izin bertanya terkait mata kuliah pilihan, apakah pada semester 1 mata kuliah pilihan langsung ditentukan oleh prodi? Terima kasih. Nah, seperti yang sudah dijawab di kolom komentar, iya semester 1 pilihan ditetapkan oleh prodi. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir kayaknya aku nggak tertarik. Pasti teman-teman akan tertarik dengan semua mata kuliah yang dipilih oleh prodi, karena prodi itu juga memilih mata kuliah melihat background teman-teman semua saat wawancara nanti. Jadi semua hal dipertimbangkan, bukan sesuka-suka prodi aja milih itu enggak. Nah, itu banyak faktor yang dipertimbangkan saat memilih mata kuliah pilihan pada saat semester 1. Disesuaikan. Ya, sesuaikan. Bersama Oke, Iya. ada lagi pertanyaan selanjutnya. Bukan di Selanjutnya kita masih buka pertanyaan. Apakah ada pertanyaan lagi dari sobat? bisa juga. Oh ya, ini ada pertanyaan baru lagi dari Kak Fadlan Ramadhani. Maaf Kak, saya Fadlan dari Purbalingga. Mohon penjelasan. Mohon penjelasan kembali berkaitan dengan tahapan pendaftaran beasiswa pasca sarjana untuk keringanan UKT. Berarti pendaftaran dapat dilakukan setelah dinyatakan sebagai mahasiswa pada prodi yang dituju, kemudian pendaftarannya dapat diajukan kemana ya Kak? Nah ini. Kalau belum S1 dan belum lengkap beda ya? Untuk Mas Fadlan, jadi untuk mungkin saya tadi agak ini ya, penyampaiannya agak
Keliru. Jadi untuk beasiswanya apakah nanti sudah diterima atau belum? Nanti udah ada ini ya Mbak. Ada bukti. Ada bukti. Oh, jangan gelombang. Oh ya. Oh Kalau gelombang 1 dan gelombang 2 beda. ya. Kalau untuk ya, Mas, mohon maaf. Kalau untuk kasusnya seperti ini, kalau untuk yang gelombang 1 terus kemudian belum mendaftar, berarti harus dan kemudian sudah diterima, itu melampirkan bukti pendaftarannya, jadi bukti diterimanya seperti itu. Gelombang 2. Kemudian kalau untuk gelombang 2 sama. Kalau untuk gelombang 2 kan teman-teman sedang mendaftar nanti. Nah, jadi kalau belum diterima, teman-teman Ya. bisa melampirkan bukti pendaftaran Pendaftarannya. untuk mendaftar beasiswa tersebut. Jadi nggak harus nunggu karena mungkin nanti waktu untuk pendaftarannya mungkin lebih dipercepat dari waktu Iya, pengumuman. betul. Seperti itu Kak. Pertanyaan berikut. Jadi waktu pendaftaran untuk beasiswa pasca sarjana itu ternyata sama dengan waktu pendaftaran ujian masuk Oh, iya. ini. Jadi nanti hasilnya itu Gelombang 2 itu sambil mendaftar, sambil bisa mengajukan untuk beasiswa gitu. Dengan melampirkan bukti pendaftaran. pendaftaran. Untuk gelombang 2. Kalau 1 itu bukti Penerimaan. Iya. Jadi seperti Nggak apa-apa, kita sih nanti pendaftarannya dapat diajukan kemana ya Kak? Nah nanti akan dilihat juga, nanti ada linknya, ada jelas nanti apa sih namanya? Ya, udah. Mungkin sudah dilampirkan ya, jadi bisa dilihat ke link kemana. Untuk posternya juga teman-teman di situ kan nanti ada kontak pendaftarannya. Teman-teman kalau masih kurang mengerti bisa menghubungi CP di situ, bisa didapatkan dari Instagram MPRK dan juga bisa dari email. Ya, jadi teman-teman itu jangan lupa follow Instagram MPRK. Nanti teman-teman bisa lihat dan jangan malu bertanya. Jadi kalau ada masih bingung-bingung, tanya aja nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa daftar MPRK. Siap. Terus Tadi jangan pertanyaan lagi. kan dia masih ada. Ya, kita baca lagi. Kita baca lagi ini pertanyaan baru lagi dari Jadi, Oke. Atau mungkin ada yang mau langsung Nah. tanya. ini nih. Kan. Pertanyaan selanjutnya dari Kai Kadek Abdillah lagi. Izin bertanya, apakah ada e-book, jurnal atau referensi lain terkait mata kuliah MPRK yang dapat diakses secara daring? Jika ada, mohon dibagikan linknya. Maksudnya apa nih? referensi berarti yang terkait dengan mata kuliah MPRK. Kalau saya dulu sebelum mendaftar, mungkin siapa tahu nih Pak Kadek atau Mas Kadek ini ya mau sekalian mendaftar gitu. Oh Kak Kadek saja ya. Siapa tahu mau sambil, oh ya beli ya harusnya ya. Mau sambil mendaftar, itu bisa di Google saja sederhana. Misalnya di Google hukum dan misalnya tadi kan sudah lihat tuh ada mata kuliah MPRK. Apa-apa saja, barangkali sudah di screenshot, bisa juga dicek di Instagram MPRK ada ya. Nah itu nanti sambil dilihat, misalnya mau mencari tentang hukum dan resolusi konflik. Bisa dicari kata kuncinya itu jurnal hukum dan resolusi konflik atau jurnal analisis strategis, filsafat dan resolusi konflik seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali kalau ditanya jurnal referensi itu banyak sekali. Atau mungkin bisa juga beli itu cari daftar nama staf pengajar ya, di situ ada Prof. Muhtar Masud, ada Prof. Ikhlasul Amal, mungkin juga dari Mas Dodi Wibowo bisa dicari. Nah itu kan bisa dilihat tuh Google Scholar nanti ada Ya. artikel mereka yang udah mereka post, teman-teman bisa baca artikel-artikel dosen-dosen kita kayak gitu. Jadi dari mungkin yang kepo apa aja sih, ini diajarin apa sih di permata kuliah, teman-teman bisa follow IG MPRK, bisa lihat deskripsinya di website kita juga ada, jadi teman-teman bisa ngelihat terus kayak gitu. Baik, terima kasih ya, sama-sama. Dan mungkin Sobat Darna juga bisa ngecek di kolom komentar, udah ada dokumen untuk informasi lebih jelasnya lagi. Oh iya, sama tambahan juga untuk jurnal-jurnal atau e-book dari jurusan kami MPRK mungkin digabung sama Ketahanan Nasional ya. Itu ada di webnya Perpustakaan Pasca Sarjana UGM seperti itu. Teman-teman bisa akses di library-nya. Apakah ada teman-teman yang Sobat Dama yang pengen bertanya lagi? Gus, boleh? Habis. Jadi
Kalau misalnya pengen bertanya bisa review Iya, Mas. atau ya. Salam dari Banda Aceh. Oh iya. Dari Banda Aceh. Oh Yang iya. dari mana lagi tadi? NTT ya. NTT, terus ada yang lagi Nias, dari Nias. Ada yang dari Sulawesi. Ini Kak Sari dari Aceh. Yang saya dari Aceh, ini dari Saya dari tadi. ya, Lagi enak dari Sulawesi Tengah. Ini dari Maluku. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Bisa. Aku lupa aku dari mana. Dan bisa lagi. Belum ada. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi, langsung boleh silakan raise hand, nyalain mikrofonnya. Mungkin ada yang belum jelas, mungkin kalau ngetik, aduh lama nih, mau cepet aja nanya. Oh iya. Siapa di belakang? Ya, jadi buat teman-teman, buat info buat teman-teman juga, MPRK tiap bulan rutin membuat P-Stop. Jadi yang belum bergabung bisa bergabung ke grup WhatsApp, ke grup WhatsApp ya. Jadi nanti akan diinfokan terkait dengan P-Stop. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu apa sih yang dipelajari di MPRK, tadi ada pertanyaan juga. Nah, bisa juga dengan mengikuti P-Stop, jadi kita punya gambaran. Nah, jadi bisa belajar sebelum belajar di kampus. Jangan lupa diikuti, pantengin terus, jangan lupa follow IG MPRK. Nah, jadi sambil mendaftar MPRK, sambil ikut P-Stop, biar lebih tahu lagi, oh ternyata kira-kira di MPRK tuh kita mempelajari atau membahas tentang apa. Ini terdekat P-Stop Ya, minggu depan, tanggal 26. Topiknya tentang pendidikan perdamaian. Nah, Nah. bagi yang masih penasaran nih, apa sih gitu pendidikan perdamaian tuh? Nah, kita belajar. Jadi nggak cuma belajar kayak kita harus damai, nah, tapi banyak. Jadi jangan lupa gabung di P-Stop kita minggu depan hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 13.30. Dan jangan lupa join grup WhatsApp. Pantau terus Instagram dari MPRK UGM ya teman-teman Kalau semua. grup WhatsApp open house berarti udah tahu info P-Stop. Sebenarnya udah tahu. Berarti itu privilege. Keren banget nih. Sebelum kita menutup ada lagi dari Sobat Damai yang ingin bertanya. Halo. Dari Kak Fahri kata-kata yang mau ditanya mungkin ada ya. Apa dari Kak Fahri? Dari Kak Fahri buat kita semua yang ada di sini. Sebelum Ya, menutup sama, diskusi kali ini ngutip Kak. dari Pak Rizal, jika ingin damai, belajarlah tentang perdamaian. Itu aja. Jauh banget ini soalnya. Ya. Ini udah karena waktunya udah masih banyak nih waktunya sebenarnya. Sampai kapan nih? Teman-teman bisa melihat kan kita nggak cuman ngasih tahu doang kalau kita tuh bukan santai gitu, tapi juga dari tadi interaksi kita satu sama lain. Dan FYI yang tadi Mas Dodi dia adalah dosen kita, jadi ya seperti tidak ada sih jarak, cuma maksudnya ya kita. Dan jadi apa yang disampaikan real, dan sekaligus jaminan mutu ya. Jadi dapat untuk ditantar. Dia nilainya bagus dan dapat ilmunya. Tadi ada yang raise hand Kak Kadek Dila mungkin mau bertanya apa gitu Kak? Ayo Kakak. Ya, Kalau sore gimana ya? Tanya dari kakak-kakak yang ada di sini deh. Jelas. Yaudah kalau bisa, udah jelas semua. Oke, terima kasih. Tambahan ya, untuk teman-teman yang khawatir akan TOEFL gitu, teman-teman pasti bisa kok gitu, pasti banyak sekarang di YouTube dari tutorial atau bisa belajar dari aplikasi-aplikasi yang gratis di App Store atau di Play Store. Jadi jangan takut, kan masih ada waktu ya untuk daftar MPRK ya. Iya masih. Nanti dimulai. Ya, jadi teman-teman masih punya waktu 2 bulan lagi untuk belajar. Jadi jangan khawatir, jangan takut bahwa wah TOEFL nih gitu. Pasti bisa teman-teman pasti bisa. Semangat. Kalau boleh tambahan juga, itu kan tadi sudah ada tanggal agendanya ya dari pendaftaran sampai proses segala macam. Mungkin Sobat Damai harus pay good attention lah, harus memperhatikan betul itu tanggalnya. Jadi jangan sampai nanti sudah lewat baru wah ternyata masih ada dokumen yang belum siap.
Nah, jadi nanti teman-teman ini aja, teman-teman kenapa ini berdua? Biasa, sobat damai. Iya. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa sambil dilihat tanggalnya. Ini kan masih hari Senin ya, mulai pendaftaran. Itu dipersiapkan dulu. Ini hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Sabtu, Minggu teman-teman biasa istirahat. Mungkin kalau mau daftar MPRK kita luangkan waktu dulu nih untuk siapkan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Dicek lagi di website tadi UMUGM atau di MPRK di pendaftaran. Sambil dilihat dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan dan pastikan dokumen itu sudah siap. Apalagi kalau misalnya ngurus dokumennya itu dengan pihak perguruan tinggi sebelumnya atau dengan pihak lain lah, misalnya harus ke dosen, misalnya harus mengurus rekomendasi, izin belajar segala macam. Jadi dipastikan tidak terlambat seperti itu. Dan semoga kakak adik bisa dapetin surat izin belajarnya ya. Dan sama jangan lupa buat teman-teman untuk pemaparan tadi udah ada di grup WhatsApp. Jadi teman-teman bisa lihat lagi dan paling penting jangan malu buat tanya aja sejelas-jelasnya biar teman-teman itu bisa tercerahkan gitu. Dan semangat. Sip. Semangat mendaftar MPRK. Semoga Aku mau di MPRK. Sampai jumpa. Iya. Mungkin terakhir kita bisa Oh iya, Ibu agak bingung ya. Kita udah masuk ke tahap penutup. Jadi terima kasih sebelumnya buat udah berbagi pengalaman di sini buat Kak Sari, Kak Dea, Kak Gaby sama Kak Fari yang ada di sana. Sebelumnya kita menutup acara sore ini, mohon untuk berkenan kepada kakak semua untuk menyalakan kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke. kita kemarin Oh iya, lagi itu kita mau mengingatkan lagi untuk yang belum mengisi presensi dipersilakan untuk segera mengisi karena nanti jam 6 presensinya akan ditutup. gitu. Yang sulit. Sih, ya sudah main. Mana nih? Usah gaya. Nah, Ini ada main behind this. Nah, ini ketua kelas kita. Kelas pilih sih kelas. Mungkin teman-teman bisa menyalakan kameranya untuk kita bisa pin cap bersama. Ya kan Gitu Nat buat teman-teman semua. Oke, sekali lagi Nat. sekali lagi ganti gaya. Gaya bebas ya. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Pemirsa di MPR. Sebelum menutup, mengingatkan lagi buat teman-teman semua untuk tetap berada di grup WhatsApp untuk info menarik lainnya dari MPRK BM. Oke, terima kasih antusiasnya luar biasa buat teman-teman semua. Saya Lia Mara Sabesi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Dadah. Ini dulu.